Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi wa sahbihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adali kamalih. Amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD di Tekang Cibarusah Asri yang seluruhnya tanpa kecuali yang al-bakir hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimahumullah wa adakumullah wa rahimahumullah. Segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta, junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang selalu setia, yang selalu cinta, yang selalu istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, keturunan kita, semuanya mendapatkan syafaat turunnya dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para kekasihnya Allah, bersama rombongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat-nikmat Islam ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat istiqomah, hadir duduk di majelis ilmu yang mulia ini. Hari ini kita sudah memasuki hari yang kelima di bulan Muharram tahun baru Islam 1448 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-20 di bulan 6
bulan Juni 2026. Dan taklim kita hari ini adalah pertemuan yang ke berapa ya, lupa lagi, 633 ya. 600 berapa? Lupa lagi saya. Enggak berapa, Jepre. 603 atau berapa? Ya, 603. 663 ya. 663. Jadi bukan 633, bukan 603, tapi 663. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang Al-Fakir hormati, sebagaimana biasa, mari kita awali, kita buka taklim rutin kita pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, dan dengan mengistiqomahkan zikir jalalah yang tadi sebelum subuh dibaca oleh pemirsa Abah Sulap ya. Nah, kalau bisa diistiqomahkan, dilanjutkan. Insya Allah dengan mengistiqomahkan zikir jalalah semata-mata karena Allah, niatnya mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah manakala menghembuskan napasnya yang terakhir meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Dan sekaligus pembacaan Ummul Quran ini secara khusus ditujukan untuk Zaujatis Muhashadiqah binti Hadirun, untuk istriku yang bernama Ibu Shadiqah binti Hadirun yang masih dalam proses pemulihan menuju sehat. Ya, alhamdulillah sudah ada di rumah. Jadi istri saya dirawat itu sebulan, 4 hari di rumah sakit Medirosa, kemudian sisanya 26 hari di RSUD. RSUD itu masuk 2 kali. Yang pertama dirawat selama 2 minggu, sisanya yang kedua ya dirawat selama 7 hari berarti ya, berapa 6 hari ya. Jadi jumlah keseluruhannya sebulan. Sekarang alhamdulillah sudah berada di rumah, kelihatannya sudah normal lah, sudah seger, sudah bisa berbicara, ngobrol, komunikasi dengan lancar, makan biasa seperti biasa. Cuma satu, belum bisa jalan, Mohon bantuan doanya agar istri saya bisa jalan kembali dengan normal, dengan lancar, seperti biasanya gitu. Bitilganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin.
sya'n la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kalla kana ila min ihsan ihsan kal qadim ya annan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Di dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Menurut para ulama, sanad hadis ini sahih. Bahwa dalam hadis tersebut baginda kita yang mulia, kekasihnya Allah, panutan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabi wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, atau boleh fahuwa khasirun, wa man kana yaumu syarran, kalau diidghamkan syarram min amsihi fahuwa mal'unun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari ini lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabi, maka dia adalah orang yang beruntung. Jadi kalau keadaan kita di hari ini jauh lebih baik daripada keadaan kita di hari kemarin. Hari ini hari apa? Hari Sabtu. Kemarin hari. Nah, keadaan kita di hari Sabtu ini jauh lebih baik daripada keadaan kita di hari kemarin, hari Jumat. Maka kita termasuk orang yang beruntung. Terutama keadaan dalam hal ibadah kita kepada Allah lebih baik. Kemarin umpama malas-malasan ibadah, sekarang malah justru sebaliknya, semangat beribadah. Kemarin nggak pernah hadir, sekarang hadir. Nah, itu berarti keadaannya lebih baik daripada hari kemarin. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang beruntung, kata Nabi. Kalau ibarat dagang, kemarin dagangnya rugi, sekarang malah untung berlipat-lipat ganda. Kan kita seperti itu pengennya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah memberikan motivasi kepada kita untuk terus semangat melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan monoton. Tahun kemarin pengajian kita seminggu sekali. Nah, tahun sekarang seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali itu berarti lebih baik. Nah, itu bagus, ada peningkatan berarti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada peningkatan, terutama peningkatan dalam hal kualitas ketakwaan kita kepada Allah, kualitas keimanan kita kepada Allah, kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah, kalau semakin bertambah baik,
jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya, berarti posisi kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Kita harus bersyukur kalau kita diposisikan seperti itu oleh Allah. Kalau kita dikehendaki seperti itu oleh Allah. Karena sebenarnya keadaan seperti itu hakikatnya adalah kehendak Allah. Tidak ada kehendak Allah, kita nggak bisa apa-apa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dan barang siapa yang hari ini sama saja seperti hari kemarin. Hari ini keadaannya seperti keadaan di hari kemarin. Artinya nggak ada peningkatan. Begitu saja, nggak ada peningkatan. Kata Nabi, orang yang seperti ini bahwa mabunun, maka dia adalah orang yang merugi. Kenapa oleh Nabi dikatakan dia adalah orang merugi? Karena tidak ada peningkatan. Tidak ada peningkatan. Kalau tidak ada peningkatan, berarti di posisi merugi. Tapi kalau ada peningkatan, terutama dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah, berarti di posisi beruntung. Nih yang kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang ketiga. Justru keadaannya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Nah ini kita berlindung kepada Allah. Kan seharusnya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ini malah justru sebaliknya, hari ini malah lebih buruk dari hari kemarin. Nah orang yang seperti ini kata Nabi mal'un, dilaknat. Artinya orang celaka. Nah, sekarang kita sudah berada di tahun baru Islam, bulan Muharram tahun 1448 Hijriah. Nah, kita diperintahkan, bahkan didorong terus oleh Nabi, agar keadaan kita di tahun baru ini nih, tahun 1448 Hijriah, agar jauh lebih baik daripada keadaan kita di tahun yang lalu, tahun 1447 Hijriah. Bagaimana caranya? Ya tentu kita harus berusaha, harus berikhtiar. Kalau nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha, diam saja, tidak mau berjuang, ya tentu tidak ada peningkatan. Tidak akan lebih baik keadaan kita, akan sama saja seperti hari kemarin. Bahkan justru kadang-kadang lebih buruk daripada hari kemarin. Kalau kita diam saja, tidak mau berjuang, tidak mau berusaha, tidak mau berikhtiar, tidak mau berdoa, tidak mau mohon pertolongan kepada Allah. Karena yang merubah keadaan kita hakikatnya Allah. Makanya ada doa tadi yang saya baca, Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Ya Allah yang merubah keadaan, rubahlah keadaanku kepada keadaan yang lebih baik. Itu doanya. Allahumma ya muhawwilal ahwal ila ahsanil ahwal, hawil halana ila ahsanil ahwal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap harus berikhtiar, berusaha, berjuang. Bagaimana caranya supaya keadaan kita di tahun baru ini, tahun 1448 Hijriah, jauh lebih baik daripada di tahun kemarin, di tahun yang lalu, tahun 1447 Hijriah. Terutama dalam masalah ibadah, dalam masalah keimanan, dalam masalah ketakwaan. Cuma perlu dicatat, ibadah itu jangan sampai di hati kita ada harapan ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin disambung orang, jangan. Kalau kita melakukan ibadah
atau melakukan kebaikan apapun, kalau di hati kita ada sekecil harapan, mengharapkan dipuji oleh orang lain, dilihat oleh orang lain, disanjung oleh orang lain, itu udah gak benar. Itu bukan ibadah itu malah justru perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbuat dosa dalam dibungkus dengan ibadah. Ibaratnya sebuah botol mereknya jamu tapi dalamnya minuman keras. Jadi keburukan dibungkus dengan kebaikan. Nah itu justru lebih berbahaya. Kalau keburukan dibungkus dengan kebaikan lebih berbahaya karena tersembunyi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya kita, keadaan kita, baik keadaan kualitas keimanan kita kepada Allah, baik keadaan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, baik keadaan prestasi ibadah kita kepada Allah, supaya di tahun ini jauh lebih baik daripada di tahun yang lalu, di tahun kemarin, maka tentu sandaran vertikal kita harus mau mengangkatkan kedua telapak tangan kita, bermunajat kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa merubah keadaan kita. Di samping kita berikhtiar, jangan semata-mata mengandalkan usaha kita, ikhtiar kita tanpa mau minta pertolongan sama Allah, itu namanya sombong. Kalau berhasil dia akan sombong. Ini saya berhasil, bukan karena Allah, karena saya. Nah itu kan udah gak boleh. Para jamaah, ada sebuah doa supaya keadaan kita di hari ini lebih baik daripada keadaan kita di hari kemarin. Doanya Allahumma ja'al hajal yauma khairon min amsi waj'al godan khairon min yaumina. Nah itu doanya. Doa tersebut kalau diartikan, ya Allah jadikanlah hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Nah itu doanya. Coba ulangi bareng-bareng. Gimana doanya? Allahumma jannibna syaiton. Kata mah doa mau naik kendaraan buruk malam Jumat. Udah hafal belum doanya? Nah kalau belum boleh diikuti lah. Kalau udah hafal bareng-bareng saja. Doanya monggo diikuti. Allahumma ja'al hajal yauma khairan min amsi waj'al godan khairan min yaumina. Nah, itu doanya. Doa tersebut artinya, ya Allah jadikanlah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jadi kita minta sama Allah agar keadaan kita di hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kemudian waj'al godan khairan min yaumina, dan jadikanlah hari esok lebih baik dari hari ini. Sebenarnya kita baik yang sudah meninggal dunia dengan usia 120 tahun, dengan usia 80 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang usia 1 hari sudah meninggal, bahkan belum sempat lahir sudah meninggal dalam kandungan. Terlepas dari itu semuanya, sebenarnya hakikatnya seluruh manusia, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, berapapun umurnya, sebenarnya hakikatnya kita hidup cuma 3 hari sebenarnya. 3 hari. Hidup hari ini, hari kemarin, hari akan datang. Udah. Iya kan? Nah sekarang kita hidup di hari ini. Kemarin hidup enggak? Hidup. Hari kemarin hidup enggak? Besok hidup enggak? Enggak tahu. Mungkin besok udah bakti kita. Allah alam. Ya hidup nanti di alam barza. Itu hari esok berarti. Nanti hidup di hari kiamat berarti hari esok. Jadi hakikatnya hidup itu cuma 3 hari. Hari ini, hari kemarin, hari akan datang. Udah. Hari kemarin sudah berlalu, nggak bisa diperbaiki. Nah hari ini, hari kita untuk berjuang lebih baik lagi. Hari yang akan datang, itu harapan kita. Tentu kita berharap lebih baik. Nah, kita ingin keadaan kita di alam kubur nanti, di hari kiamat nanti, di alam akhirat nanti, keadaan kita baik. Maka baik atau tidak keadaan kita nanti di hari kiamat tergantung apa yang kita usahakan sekarang di alam dunia. Gitu. Kalau kita di alam dunia menanam kebaikan, di hari ini banyak menanam kebaikan,
maka di hari esok, hari kiamat, kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Hidup kita akan baik. Makanya kata Nabi, ad-dunya majru'atun ilal akhirah. Dunia ini ladang untuk akhirat. Ya, alam dunia ini bukan kita semata-mata untuk berpoya-poya, berhura-hura, bersenang-senang, berbuat dosa, memperturutkan segala keinginan hawa nafsu. Tapi dunia ini Allah ciptakan, kita hidup di alam dunia ini, hakikatnya Allah memberikan kesempatan kepada kita agar kita banyak berbuat kebaikan. Mumpung dikasih kesempatan, mumpung kesempatan itu ada. Kalau kesempatan itu sudah habis dan kita belum sempat berbuat kebaikan, tinggal penyesalan nanti di akhirat. Penyesalan itu selalu datang nanti, bukan sekarang. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal di akhirat, di alam kubur, di hari kiamat. Para jamaah. Jadi baik atau tidak keadaan kita nanti di akhirat, ya tergantung apa yang kita lakukan sekarang di alam ini. Makanya ad-dunya majru'atun ilal akhirah, kata Nabi. Dunia ini ladang untuk akhirat. Kita jadikan ladang. Ibarat seorang petani, dia mencangkul di ladangnya, menanam padi. Nanti beberapa bulan kemudian akan dipanen itu. Nah, untuk bekal selanjutnya itu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus banyak menanam kebaikan dalam dunia ini. Jangan malah justru menanam keburukan. Jadi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau kita menanam kebaikan, nanti di akhirat kita akan mendapat kebaikan dari Allah, pahala di surga. Kalau kita menanam keburukan di alam dunia, di akhirat kita akan mendapatkan siksa. Keburukan yang akan diterima dari Allah. Para jamaah, jadi semua itu harus diperjuangkan, harus diusahakan. Enggak bisa kita berserah diri, bagaimana Allah saja. Kan rezeki itu Allah yang ngasih, ya Allah yang ngatur. Ngapain capek-capek usaha? Udah aja di rumah dia, ntar juga datang rezeki. Ternyata yang datang bukan rezeki, orang gila. Dihutang. Lagi hutang lagi. Ya harus diusahakan. Ilmu, ingin jadi orang berilmu, ya harus berjuang mencari ilmu. Nggak ada orang diam di rumah aja. Ilmu datang, jadi ulama nggak ada. Saya Ibnu Hajar al-Asqalani aja, pesantrennya 50 tahun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, doa yang tadi kalau sudah hafal kita baca bareng-bareng 3 kali aja. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Allahumma ja'al khairan min nasi waj'al banan khairan min yamina. Ya. Apa tuh? Allahumma ja'al hadzal yauma khairan min amsi waj'al ghadan khairan min yaumina. Allahumma ja'al hadzal yauma khairan min amsi waj'al ghadan khairan min yaumina. Enggak apa-apa doa ini kita baca setiap hari. Karena isinya doa ini, ya Allah, jadikanlah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, ini akan kita alami terus keadaan seperti ini sampai kita wafat. Hari ini sekarang kita hidup, hari kemarin sudah lewat. Nah, kita terus minta agar keadaan kita di hari di mana kita hidup di hari itu lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Gitu. Kemudian waj'al ghadan khairan min yaumina, dan jadikanlah hari esok lebih baik dari hari ini. Karena hari esok pun kalau kita panjang umur masih bisa hidup. Nah, kita minta. Hari sebelumnya udah minta, ya Allah minta, besok aku akan lebih baik lagi. Tuh. Kalau minta sebelumnya jangan udah ibaratnya udah hujan turun lebat, berat baru nyari payung. Kalau persiapan itu sebelumnya, sedia payung sebelum hujan. Kemudian kalau untuk tahun ini doanya Allahumma ja'al hadzal 'ama khairan min 'aminal madhi waj'al 'aminal qadima khairan min 'aminal hali. Ya Allah, jadikanlah tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu, tahun kemarin. Dan jadikanlah tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun sekarang. Nah itu kalau untuk tahun. Jadi doanya Allahumma ja'al hadzal 'ama khairan min 'aminal madhi. Kemudian waj'al 'aminal qadima
khairan min aminal hali. Udah apa yang doanya belum? Coba Pak Dani, monggo. Ayo Pak Dani apa juga, pura-pura gak apa lah. Pak Dani orangnya tawadu dia mah, padahal hafal itu. Ramah duit. Monggo diikuti. Allahumma ja'al hadzal ama khairan min aminal madhi waj'al aminal qadima khairan min aminal hali. Artinya, ya Allah jadikanlah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan tahun yang akan datang lebih baik dari tahun sekarang. Nah itu doanya. Ini kayaknya, ini kelihatan sama saya nih, kayaknya doa ini belum pernah dibaca oleh bapak-bapak nih. Ya, jujur jawab, pernah baca nggak doa ini? Hah? Belum. Kalau jawab belum bohong itu. Pernah barusan? Ya kan? Barusan pernah kan? Gimana pada nih gimana? Bahasa Indonesia. Oh nggak apa-apa. Kalau nggak hafal, emang sih ada keterangan yang menyatakan doa itu afdalnya dengan menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, bahasanya ahli surga. Nanti seluruh ahli surga, orang manapun, mau orang Jerman, orang Amerika, semuanya berbahasa Arab. Nggak percaya, coba aja nanti lihat. Bapak sekarang nggak bisa bahasa Arab, nanti setelah belajar Pak. Siapa yang bisain? Allah yang bisain. Nah, jadi anna lugatul Arabiyah ya lugatul Quran wal lugatul ahli jannah. Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran dan bahasanya ahli surga. Nah, itu makanya para ulama mengatakan doa yang afdal itu doa dengan bahasa Arab. Tapi kalau umpama kita enggak hafal bahasa Arabnya, boleh enggak berdoa dengan bahasa-bahasa kita masing-masing? Boleh. Mau berdoa dengan bahasa Indonesia kek, Sunda kek, Jawa kek, Inggris kek, boleh. Apa Allah ngerti? Oh Allah paham. Karena Allah yang menciptakan seluruh bahasa, paham. Cuma kalau kita kan afdal dengan bahasa Arab. Cuma lebih afdal lagi berdoa dengan bahasa Arab, paham isinya, paham artinya. Karena kalau nggak paham artinya bahaya. Dulu ada santri datang ke gurunya, Pak Kiai, saya ngaji udah sekian lama tapi belum bisa-bisa juga. Saya minta amalannya, minta doanya biar saya cepat paham ngaji, biar bisa ngaji. Ya udah kamu ikutin ya, ikutin. Allahumma, tawil, jakari. Ikutin. Tuh amalkan, udah amalkan. Ternyata iya gurunya bercanda. Candain dia gitu. Walaupun doanya salah, tapi kalau penuh keyakinan bisa dijawab itu. Kalau kita yang belum beryakin itu, bisa dijawab jadi kenyataan itu. Nggak usah yakin lah. Kadang-kadang bercanda aja jadi kenyataan. Saya sering mengalami seperti itu. Cuma bercanda ternyata jadi kenyataan. Itu bercandanya aja, apalagi serius ya. Sering hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ulangi. Nanti insya Allah selanjutnya kalau masih ada waktu, saya pengen bahas masalah toharoh, ya masalah bersuci ya, ilmu fikih. Yuk kita ulangi dua macam doa. Yang pertama doa, ya Allah jadikanlah hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Kemudian yang kedua, ya Allah jadikanlah tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu, dan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun sekarang. Yuk kita baca doanya. Allahumma ja'al hadzal yaum khairan. Ayo bareng-bareng. Khairan min amsi wa qadan khairan min yaumina. Yang kedua, Allahumma ja'al hadzal am khairan min aminal madi. Kemudian waj'al waj'al amal qadima khairan min aminal min aminal, dan jadikanlah tahun yang akan datang
Waj'al aminal qadima khairon min aminal hali gitu ya. Min aminal hali. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tadi saya sampaikan hanya sekedar pembukaan aja, pembukaan pengajian di Qadimah aja. Jadi kita belum ngaji nih. Ya, belum. Baru pembukaan itu. Karena kita sekarang berada di tahun baru. Maka pembukaannya saya tahu tentang tahun baru, tentang doa tahun baru. Nah, sekarang kita ngaji nih. Jam berapa sekarang Pak Jepri? Jam 6. Ngaji 1 jam kan? Berarti selesai jam 7 ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kitab Ahkamit Thaharah. Kitab menerangkan tentang hukum-hukum toharoh. Toharoh itu secara bahasa artinya bersuci, bersih-bersih. Wat toharatu bi fathit ta'i, dan ucapan toharoh bi fathit ta'i dengan fathah huruf to-nya, toharoh. Karena ada dua ucapannya, ada toharoh, ada pakai to-nya pakai doma. Tuharo itu beda mana. Ada toharoh, ada tuharo. Lugotan an-najafatu. Jadi pengertian toharoh dengan fathah huruf to-nya itu mengandung arti secara bahasa adalah an-najafatu. Artinya bersih, bersuci. Setiap orang yang beriman diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan najafah. Bahkan sampai ada hadis yang menjelaskan an-najafatu minal iman. Hadis riwayat lainnya matanya berbunyi at-thaharatu minal iman. Najafah itu artinya bersuci, yakni untuk bersuci atau bersih-bersih. Bahkan bersuci ini hukumnya wajib ketika kita akan mengerjakan sholat. Membersihkan badan kita, membersihkan pakaian kita, membersihkan tempat sholat kita, itu hukumnya wajib. Pakaian kita, badan kita, tempat sholat yang akan kita pakai itu wajib, harus suci, harus bersih dari berbagai macam najis. Badan kita wajib harus suci dari hadas kecil, dari hadas besar. Itu hukumnya wajib. Nah, itu pengertian toharoh menurut lugah, menurut bahasa, yaitu at-thaharatu bimakna an-najafatu. Toharoh itu dengan makna an-najafatu, artinya bersuci atau bersih-bersih. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam melakukan sholat kita diwajibkan untuk bertoharoh, untuk bersuci, untuk membersihkan badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita dari berbagai macam najis? Karena syarat-syarat sahnya sholat diantaranya adalah taharatul hadasaini wa taharatu anin najasati fis saubi wal badani wal makani. Jadi salah satu di antara syarat-syarat sahnya sholat adalah taharatul hadasaini, suci dari dua hadas, yaitu hadas kecil atau hadasul asghar dan hadas besar atau hadasul akbar. Hadas kecil itu mewajibkan kita wudu. Berarti wudu faedahnya, fungsinya untuk menghilangkan hadas kecil yang ada pada badan kita. Hadas besar itu harus dengan ghuslul janabah, mandi janabah, mandi junub. Berarti mandi junub faedahnya bisa menghilangkan hadas besar. Apa itu hadas? Hadas itu ma yamna'u sihata sholat. Segala perkara, segala sesuatu yang dapat mencegah, yang dapat menghalangi sahnya sholat, itulah hadas. Cuma hadas ada dua, hadas kecil, hadas besar.
Nah, orang yang sholat harus suci dari 2 hadas, wa anin najasati wa taharatu anin najasati, dan harus suci dari berbagai macam najis, baik najis muhaffafah maupun najis mutawasitoh maupun najis mugol lajo. Itu harus bersih. Pisaubi pada badan kita. Jadi nggak boleh kita melakukan sholat dalam badan punya hadas besar. Ya, malam Jumat habis habis perang, ya, lupa nggak mandi dulu, langsung sholat, langsung wudhu sholat subuh, langsung wudhu langsung sholat subuh, lupa. Kalau lupa dimaafkan, tapi kalau sengaja dosa itu. Nah, berarti orang tersebut melakukan wudhunya enggak sah. Kenapa? Karena masih punya hadas besar. Sholatnya haram, bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Kenapa? Karena melakukan sholatnya dalam keadaan punya hadas besar. Kemudian menginjak masjidnya haram, menyentuh mushaf Al-Qur'annya haram. Nah, jadi ada banyak dosanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang punya hadas besar itu diharamkan melakukan 6 perkara. Yang pertama, haram melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kalau melakukan sujud syukur, sujud tilawah boleh, atau baca sholawat boleh, ya, baca sholawat boleh. Orang yang punya hadas besar boleh baca sholawat. Cuma kalau enggak punya hadas itu lebih afdol gitu ya. Lebih afdol. Jadi kalau kita pengen afdol baca sholatnya punya wudu. Yang kedua, haram tawaf. Enggak boleh tawaf dalam keadaan punya hadas besar. Yang ketiga, haram apa? Haram membawa Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an, menyentuh lembaran Al-Qur'an. Haram. Yang keempat, haram membawa Quran. Yang kelima, haram berdiam diri di dalam masjid. Nah, ini khusus untuk perempuan. Ya, khusus untuk perempuan. Untuk laki-laki juga ya. Kalau perempuan head maksudnya gitu, khusus head. Kalau laki-laki hadas besar, sama. Perempuan yang punya yang head berarti punya hadas besar. Laki-laki yang punya yang belum mandi junub berarti punya hadas besar, sama. Nggak boleh berdiam diri duduk di dalam masjid. Kemudian yang keenam, haram. Yang keenam, haram. Udah tadi. Yang pertama haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram menyentuh mushaf, yang keempat haram membawa mushaf. Ini yang punya hadas besar. Yang kelima, haram membaca Al-Qur'an. Ya, kalau kita punya hadas besar haram baca Qur'an. Tapi kalau punya hadas kecil boleh baca Qur'an. Kalau punya hadas kecil baca Quran boleh, ya. Contoh tahlilan tuh, ya, itu kan yang dibaca Quran, Fatihah Quran, Qul Quran, Al-Falaq Quran, Anas Quran, 5 ayat awal surat Al-Baqarah Quran, 2 ayat terakhir Al-Baqarah Quran, ayat Quran. Padahal itu yang tahlil banyak yang sudah batal wudunya, berarti boleh. Kalau punya hadas kecil baca Quran boleh. Cuma kalau pengen afdol bacalah Quran dalam keadaan suci dari hadas kecil. Tapi kalau punya hadas besar baca Quran haram, nggak boleh, dosa. Nah, itulah 6 perkara yang diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas besar. Kemudian wal badani, wajib badan kita suci dari hadas dan najis. Kemudian wal makani, tempat yang akan kita gunakan untuk sholat harus bersih, tidak boleh ada najis. Lalu bagaimana kalau umpama pas sujud gitu ya, pas sujud tai cecak jatuh tuh yang bernama black and white, hitam putih, kecil tainya, bagus warnanya hitam putih kayak warna caturan, tapi luar biasa baunya. Nah, pas berbarengan kita sujud, akhirnya pas kita sujud nempel tai cecaknya di jidat kita. Itu kan najis. Masya Allah. Gimana tuh sholatnya batal tidak?
Kalau menurut mazhab Syafi'i batal karena dia sedang sholat kedatangan najis, yaitu berupa tai cecak yang nempel di jidat. Bagaimana kalau umpama tai cecaknya langsung diambil, langsung dimakan, langsung dibuang, misalnya kemana ya? Karena masih basah masalah ini. Kalau kering sih nggak masalah, kering nggak bisa dibuang kemana kek, masih basah. Nah, itu hilang nggak najisnya? Tetap nggak hilang. Kenapa? Karena najisnya masih basah dan baunya masih ada. Ciri-ciri najis sudah hilang apabila sifat-sifat najisnya yang 3 udah nggak ada. Baunya, warnanya, rasanya kalau nggak ada baru hilang. Walaupun bentuknya udah kita buang, tapi baunya masih ada, berarti masih najis. Gitu. Nah, berarti orang tersebut wajib keluar berwudu lagi. Cuma sebelum berwudu hilangkan dulu najisnya bekas tai cecak. Udah hilang tuh baunya, najisnya, baru wudu, sholat lagi. Berarti yang tadi batal. Kenapa batal? Ya itu tadi sedang sholat kedatangan najis. Kira-kira jelas nggak ya? Nah ini kalau kita teruskan masih panjang ini, nggak akan selesai sampai hari kiamat. Tapi oleh karena waktunya sudah habis ya, jadi untuk sementara ya cukuplah. Nanti kita lanjutkan. Yang penting kita istiqomah lah. Walaupun ngajinya seminggu 2 kali, dibalik apa? Walaupun ngajinya seminggu 2 kali. Oh, bagus sekali. Saya salah nyebut berarti ya. Jadi saya emang nyebutnya apa? Seminggu 2 kali ya. Walaupun ngajinya 2 minggu. Yang penting istiqomah. Insya baik para jamaah, oleh karena sudah habis waktunya, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat.
Amin. ilmu yang barokah, ilmu yang mendatangkan kebaikan untuk kami, ilmu yang disertai hidayah. Allahumma ya Syafir Allah, wahai Allah yang menyembuhkan berbagai macam penyakit, isbi maradin jaudat isma sodin wabin jihadirun kawil umurah fi ta'atika wasahi jasadaha jawabiraha wa batinaha jasmaniyaha wa ruhaniyaha fi ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.